Penggemar khas.
Dosrin. Apa aja boleh. Pengkiran pada belum di demo orang pada di demo orang pada tidak demo pada belum ke demo kanong ta betul lah bagus lain na nikse na ang gato ano lain naman sa langsul betul dah no orang orang dia lalu Andi Jack kasi ba berapa ka bang ikot aja oh mun matos bisa jual yang ada nang TikTok oleh lo bawa saya ni ku TikTok kada Facebook mulai mai bu bisa jualan ya TikTok baju saya jual lele mak beli jaket lele lele Facebook jadi air nih tong Manda aja langsung naik komisi menoreng langsung mati Matsuni
black.
Halo, assalamualaikum.
kamu juga dan kami juga dari kami baku pun sama di KPU. Saya sangat terima kasih kepada KPU juga dan kamu juga dan yang teman-teman yang lain. Bu, ini Ibu Mariama ini kenal dengan suara ini? Ya, ini putri Ibu Saidah yang sedang menunggu kepulangan untuk dievakuasi. Ya, sama saya. Ya, Mbak Saidah, saya sedang juga terhubung dengan Ibu Anda saat ini. Ya. Anda bisa mendengar? Ya. Oke. Bagaimana? Apa yang ingin disampaikan? Kalau saya sih tetap ya tenang, nggak panik, nggak khawatir ya. Insya Allah di sini pun aman-aman. Oke. Ini juga aman, alhamdulillah sih. Ya, Bu Mariama masih menunggu proses evakuasi. Bagaimana keluarga menanggapi ini? Belum ada kepastian sampai hari ini. Ya, belum ada karena saya mendengarnya memang belum ada penerbangan. Kapan komunikasi dengan Saidah? Kemarin. Ya, mungkin bisa langsung disampaikan, pengen ngobrol langsung Saidah dengan Ibu. Mungkin nanti akan ada permintaan tuh begitu sampai di rumah, nanti mau dimasakin sesuatu makanan favorit atau bagaimana nih? Enggak, alhamdulillah yang penting nggak panik aja, tetap tenang, santai, berdoa lah gitu aja. Makan juga alhamdulillah di sini juga. Nanti sampai di Indonesia ada permintaan khusus nggak sama Ibu? Nggak ada ya. Ibu gimana Bu? Nggak panik ya kalau belum ada kepastian kayak gini, nggak panik ya untuk proses evakuasi? Ya, tapi kalau sudah lihat anaknya sudah lewat saya, anak saya, alhamdulillah kepanikan itu ya sedikit berkurang. Semoga ketemu selamat sampai Indonesia. Mudah-mudahan penerbangannya juga ada, kita berdoa. Beliau juga alhamdulillah sangat sigap untuk pemerintah juga alhamdulillah sigap semuanya. Saya orang tua mengatakan terima kasih, saya punya terima kasih. Saya mau ada yang mau disampaikan ke Ibu? Tempat sih alhamdulillah tenang itu dan terima kasih karena cukup satu aja tenang terus itu nggak khawatir aman. Soalnya kalau udah tenang kan kita nggak panik, nggak sampai ngedrop lagi. Berapa sering Ibu Mariama berkomunikasi saat waktu mendengar itu ada perang, itu ada upaya evakuasi, itu setiap hari telepon ini? Ya sebetulnya ya khawatir sekali, tapi setelah mendengar mama tenang gitu, alhamdulillah kami pun itu tenang, tidak begitu khawatir. 300 sudah. Sekarang melihat Mata betul deh. Ini amar yang lagi. berkurang ketegangannya. Ya, apa yang dipersiapkan untuk menunggu kedatangan Saidah, Bu Mariama? Oke, cuma udah beli rokok, boleh tuh. Ada makanan kesukaannya biasanya anak-anak menyebut anak aku kotor ayam kampung. Oke, baik. Itu Saidah sudah ditunggu sama Ibu dengan menu spesial yang ya, baik, terima kasih Saidah. Semoga proses evakuasi lancar. Ibu Mariama juga terima kasih. Sekarang lebih tenang dan nanti terus berkabar jelang kepulangan Saidah ke tanah air. Terima kasih sudah bergabung dengan siang hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Orang
Ya, gencatan senjata bertahan Amerika Serikat yang baru dijadwalkan Awalnya tuh ada pulsa, kira. dalam pertemuan KTT NATO di Den Haag, Belanda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan utusan khusus Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan menggelar perundingan pada pekan depan. Trump menilai perang sudah usai dan ada peluang untuk mencapai perdamaian. Sementara di sisi lain, Iran belum mengakui adanya rencana perundingan yang diklaim oleh Trump dan menegaskan tidak akan menghentikan program nuklirnya. Going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. They had a war, they fought. Now they go back to their world. I don't care if I have an agreement or not. Jumlah kabar penting dan menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami. Polusi tambah parah, badan cepat lelah, minum susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma yang mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Sakit kepala, minum Paramex. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk sedakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya, bagus di kondisi. Menurut aku, kamu ini otot. Paramex jadi otot aja. Cepat bantu redakan sendi, bukan nyeri otot. Paramex nyeri otot. Kondisi Konimex. Dibuat tetap berkomitmen untuk terus menjadi sumber berita sensasi yang terjadi di Indonesia. Cuaca berubah, polusi tambah parah, badan cepat lelah, minum susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma yang mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa karena rematik, keselio dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit, panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove bergerak itu nikmat. Kalau tutup gajah gini, saya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Paramex cepat kejadian, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya, bagus di kondisi. Menurut aku, kamu ini otot. Paramex jadi otot aja. Cepat bantu redakan nyeri otot, sendi, bukan nyeri otot. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Bagus di kondisi. Paramex senjata diundang. Dengan obat Israel kejar saja. Waktu semakin memakan ancaman krisis global. Dengan Agi juga bilang versus Israel bersulit dalam kabar peta milik Indonesia.
yang penting terjauh faster dong. Kalau bantu rentetan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan. Serta nyeri otot olahragawan. Baru Hotin, panasnya medium hotnya ini sampai ke dalam. Dan lengket tanpa bekas. Hotin Cream. Satreskrim Polres Luwu, Sulawesi Selatan memiliki laporan dugaan cabul yang dilakukan JHS, oknum dokter di salah satu rumah sakit di Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan korban, seorang gadis remaja yang berusia 17 tahun. Korban didampingi tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Luwu. Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Jody Dharma mengatakan baru dilakukan klarifikasi untuk mendengarkan keterangan korban. Polisi juga sudah mengirimkan undangan kepada dokter JHS untuk hadir memberikan keterangan. Lesmana. Kami kepada korban saksi bahwasanya seorang dokter tersebut memberikan coklat karena ada rasa suka dan ketertarikan pada korban tersebut, sehingga memberikan coklat diminum seperti itu dan terjadilah tindakan. Dan pemirsa, ada beragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan, dan berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen kabar pilihan daerah sorotan dari penjuru negeri. Dalam segmen kabar pilihan daerah kita akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan dari dua tujuan biro Jawa Timur dan juga Yogyakarta. Kita ke Farah Madila dulu di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Farah. Farah, informasi menarik apa yang bisa disampaikan dari wilayah Jawa Timur, Farah? Ya, selamat siang, Kardia juga pemirsa. Ada sebanyak dua informasi yang akan saya bacakan dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama dari wilayah Surabaya, pemirsa, jelang libur panjang tahun baru Islam. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat lonjakan signifikan pada volume penumpang. Tercatat sebanyak lebih dari 170.000 penumpang membeli tiket untuk melakukan perjalanan kereta api dari dan menuju wilayah Daup 8 Surabaya sejak Rabu 25 Juni hingga Minggu 29 Juni 2025. Berdasarkan data, puncak arus keberangkatan kereta di Daup 8 diperkirakan terjadi pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025, yang diperkirakan mencapai 2. Arus balik diprediksi mulai pada Minggu 29 Juni 2025 sekitar 15.000 penumpang. Untuk memenuhi tingginya permintaan selama masa liburan tersebut, Daup 8 Surabaya tiap hari terdiri dari 52 kereta reguler dan 6 kereta api tambahan. Total kapasitas yang disediakan mencapai 29.200 tempat duduk per hari, mencakup rute jarak jauh seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta rute menengah dan pendek seperti Jember, Banyuwangi, dan ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Heboh Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dirusak oleh kawanan anak di bawah umur. 3 bocah terduga pelaku diamankan polisi. Motifnya diduga karena iseng. Sementara kantor Polsek masih kosong dan belum ditempati. 3 bocah terduga pelaku memperagakan ulang aksi perusakan dengan melempari batu besar dan batu bata ke arah kaca Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya kaca pintu Mapolsek pecah parah, bahkan pecahan kaca berserakan di lantai kantor.
Polsek ini terletak di sebelah kantor kecamatan dan Koramil setempat. Diduga anak-anak merusak kaca saat bermain layang-layang di depan Mapolsek karena iseng dan usil. Selanjutnya mereka tidak ditahan dan akan dilakukan pembinaan. Demikian pemirsa dua informasi terkini dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Ferdi di studio. Ya, baik, terima kasih para Manila dari Pinuan Surabaya, Jawa Timur. Dan sekarang kita bergeser ke Yogyakarta. Ada Danita Riandini di sana. Selamat siang, Danita. Danita, informasi menarik apa yang bisa disampaikan dari Yogyakarta? Silakan. Selamat siang Ferdi dan juga pemirsa, kita awal informasi pertama dari Biro Yogyakarta mengenai Polda Daerah Istimewa Yogyakarta merazia sejumlah warung dan juga toko yang menjual minuman keras tanpa izin. Petugas menyita lebih dari 13.000 botol miras dari berbagai merek dari 36 orang tersangka. Petugas Direktorat Samapta Polda DIY melakukan razia miras di sejumlah toko dan warung. Razia yang digelar selama 20 hari ini menyisir tempat-tempat penjualan miras yang tidak mengantongi izin. Hasilnya, petugas menyita sebanyak 13.522 botol miras berbagai merek, serta 16 jerigen miras oplosan. Untuk mengelabui petugas, para penjual menyimpan miras tersebut di ruangan khusus. Para tersangka yang berjumlah 36 orang tidak ditahan dan akan dikenai tindak pidana ringan. Informasi selanjutnya pemirsa, sebuah aksi penjamret kalung emas di Jalan Samasaden Batu Yogyakarta terekam kamera CCTV. Pelaku melakukan aksi penjamretan tersebut sebanyak 8 kali dan menggunakan uang haram tersebut untuk bermain judi online. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku AFP melakukan aksinya, yakni memepet seorang ibu yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya. Pelaku menjamret kalung emas milik ibu tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Pelaku penjamretan berhasil ditangkap jajaran Polres Bantul bersama Polsek Sanden berdasarkan data dan bukti yang ada di rekaman CCTV. Pelaku atas nama AFP 28 tahun, warga Prosok, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku mengaku hasil kejahatannya untuk bermain judi online dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tersangka terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Demikian Ferdi, dua informasi dari Biro Jakarta, kembali ke Anda di studio. Ya, itu tadi laporan dari Danita Riandini dari TV1 Biro Yogyakarta, dan sebelumnya ada Farah Masila dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus dan juga rumah sakit Bali Internasional di Sanur, Bali. Kabar lebih lengkap akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami. DCL beda dengan yang biasa karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit, panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove.
Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wow, bergerak itu nikmat. Damai Indonesia spesial Tahun Baru Islam bersama Ustadz Dewi Sulaiman, Ustadz Ari Maki, dan Ustazah Syifa Nurfatina menggali tema hijrah. Masa lalu jangan jadi penghalang. Disiarkan langsung dari Masjid Akbar Kemayoran, Jalan Kebun Gosok, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jumat 27 Juni, live di TV One. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap bagi jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap bagi jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi ada promo spesial, beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya, ada 8 resep baru set khusus juga. Bisa masak spesial setiap hari. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial dari Wingfood. Kau tahu tidak apa bedanya kau sama tari tur-tur? Apa tuh Mbak? Kalau tari tur-tur Batak, tapi kalau kau batuk miripnya aku loh. Daripada kelanjukan, kau minum air sesaat ini. Aktif redakan batuk padahan. Produksi Kolimex. Supaya tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku tiap hari. Clear baru gak cuma ngilangin ketombe. Clear dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Kulit kepala jadi tahan banting dalam 7 hari atau uang kembali. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Menjelajahi sudut-sudut kita di berbagai belahan dunia, menangkap momen dan ragam rumah cerita dalam bingkai lensa. Dunia dalam kamera di TV One. Kalau para penagih utang atau debt collector ini makin hari makin meresahkan. Debt collector itu kan bagian daripada wujud premanisme ya. Membagikan motivasi dan inspirasi. Seorang siswi asal SMA N1 Brebes, Jawa Tengah berhasil diterima di 4 universitas ternama di Amerika Serikat. Berawal dari mimpi saya yang ingin mengangkat derajat pelajar. Apa kabar Indonesia Siap di TV One? Pemirsa, gawat, pengendara kembali dihadapkan dengan kondisi berbahaya akibat jalan rusak hingga berlubang. Flyover Jembatan 2 dan Jembatan 3 di penjaringan Jakarta Utara berlubang dan retak. Jakarta Kota Metropolitan pemirsa, tetapi mengapa persoalan jalan rusak terus menghantui? Apa yang menjadi solusi? Keselamatan berkendara selalu jadi taruhan. Garis batas mengungkap fakta-faktanya. Kapan aspal jalanan di Jakarta akan mulus?
lain juga kita Pak. Kalau sekarang malamnya dalam posisi Berkebudi di aspal jalanan Jakarta tak lagi mulus, berlubang hingga rusak parah terus menghantui jalanan Jakarta. Tim garis batas pun melewati jalan rusak di Jakarta. ini saya sudah bergerombol yang ini dapat membahayakan bagi para pengendara, khususnya pengendara roda 2 atau motor, yang mana lubang-lubang ini cukup dalam dan juga letaknya meskipun lebarnya kecil, sebetulnya namun dan kedalaman dari lubangnya ini terpantau cukup dalam. Tadi kami sempat melewati dari arah menuju ke Grogol seperti itu di bagian kiri dan kanan, terutama beberapa memang sudah ditambal, namun beberapa lagi ini cukup berbahaya seperti itu. Dan kita juga tadi melihat beberapa motor memang harus menurunkan kecepatan yang cukup drastis ketika memasuki ke bagian-bagian yang banyak lubang. Yang mengingat juga jembatan ini, jembatan baik jembatan 2 maupun jembatan 3 ini merupakan jembatan yang cukup padat untuk dilalui oleh para pengendara. Ini memang harusnya dipindah lebih cepat. Ingat juga yang melintas di flyover jembatan 2 dan jembatan 3 ini bukan hanya kendaraan pribadi, namun juga kendaraan-kendaraan logistik. Dan memang yang melintas di situ bukan hanya truk saja, bukan hanya truk kecil saja dengan sumbu 2, namun juga sumbu 3 hingga sumbu 4 yang besar juga melewati ke flyover tersebut, sehingga juga ini berisiko untuk membuat jalanan yang berada di sana jauh lebih mudah untuk rusak dibandingkan dengan flyover lain dengan tingkat intensitas kendaraan besar yang lebih rendah. Saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kerusakan dari dua jalan flyover ini yang dinilai cukup parah dan juga sudah dilakukan perbaikan sedikit. Retak dan rusak itu kata-kata yang bisa menggambarkan fakta yang ada di flyover jembatan 2 dan jembatan 3 di Penjaringan. Bisa DPRD DKI Jakarta melakukan sidak ke flyover yang berada di Penjaringan Jakarta. Yang mana di belakang saya ini merupakan jembatan 3 lalu dilanjut dengan jembatan 2 arah ke Grogol maupun sebaliknya, yang mana ditemukan ini banyak lubang dan juga retakan-retakan yang membahayakan bagi para pengendara. Gambar amatir ini sudah tersebar di media sosial mengenai lubang dan juga retakannya. Lalu seperti apa kondisi sebenarnya yang berada di jembatan 2 dan jembatan 3? Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung lebih dekat ke arah jembatan mengenai seberapa parah kondisi dari jembatan 2 dan jembatan 3 dan seberapa berbahayanya bagi para pengendara, khusus ya bagi pengendara motor. Ikuti saya. Lalu, adakah anggaran untuk perbaikan jalan rusak? Enggak perlu terjadi. Kalau untuk konteks Jakarta ini, kita kan punya APBD yang lumayan besar ya, 91 triliun. Satu, yang kedua, memang Pemprov kan harus bisa mengantisipasi untuk jalan-jalan yang rusak dan sebagainya. Oleh karena itu, dana-dana tawanan atau apa kan harus dipersiapkan. Karena kalau menurut saya, kalau sampai bisa jalan seperti itu, ya ini kan akan mengganggu ketertiban masyarakat juga. Karena masyarakat kan membayar pajak. Ketika mereka membayar pajak sebagai kewajibannya, maka mereka juga berhak untuk dilayani pemerintah menggunakan fasilitas umum yang bagus gitu. Atau oleh karena itu saya pikir memang ini yang menjadi catatan penting supaya jangan sampai terjadi sekian lama ya rusak berat dan sebagainya. Saya menyoroti dari sini. Nah, saya pikir kita di DPRD memang wajib memanggilnya pihak dinas terkait, bina marga dan sebagainya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena memang pada hari-hari tertentu atau apapun ketika hujan dan sebagainya kan bisa kemungkinan jalan rusak. Proses penganggaran, perencanaan juga kan harus lebih mencakup hal-hal yang penting dan strategis. Coba jalan-jalan besar
Kapankah jalan Jakarta akan kembali mulus? Semuanya belakang kita Pak. Tapi kalau cuma rusak 1 meter bawah bisa langsung malam Pak. Bisa dikasih tahu sekarang malamnya udah langsung bisa ngerjain kecamatan, bisa dari kita atau kalau yang gede biasanya kalau gede rusak parah mungkin Pak vendor. Kalau vendor kan posisi ada lelang harus dikerjakan. Tapi kalau yang penanganan sementara biasanya sebelum dikerjakan biasanya kita pakai satgas. Apalagi kalau sekarang kan kita mohon maaf juga nih beberapa hari macet karena perbaikan jalan ada beton 8 jam mungkin macet tempat bapak terganggu kerja mohon maaf itu mungkin sampai bulan 9 lah tapi kita sudah mengatur semaksimal mungkin biar mengurangi macetnya Pak. Di kemarin Cengkareng, di Marunda, di Pasar Rebo sekarang lagi lihatnya kita jalan Pak. Satu ada dari CRM, ada dari tim medsos kita. Tim medsos kita ini ada yang tim keliling mencari jalan pusat ada juga dari kecamatan. Kecamatan ini satu kecamatan punya satgas. Satgasnya ada sekitar 10 sampai 12 orang setiap hari disisir di wilayah masing-masing. Ada juga dari Suling. Terus ada juga dari kita bantuin juga dari dinas sama dari tim Alkar. Jadi kita saling koordinasi, saling membagi tugas pelaksanaan pekerjaannya. Dan juga ada juga pekerjaan dari vendor dan juga dari kontraktor. Warga pun khawatir. Pengguna motor yang sering di sini mungkin nanti sangat beresiko soalnya jalan yang naik ke atas itu sangat bergelombang ditambah banyak yang mobil besar beresiko banget. Bolongannya kayak apa sih Bang kalau bolong? Bolongan sih dia kayak lebih bergelombang miring gitu Mas jalannya, terus ada yang bekas sambungan gitu mungkin masih bolong-bolong juga. Yang saya tahu itu bolongnya bergelombang Pak, bergelombang mungkin mau apa membahayakan pengemudi ya Pak ya. Tak hanya jalan rusak dan retak, bahkan bencana pun kerap terjadi. Pengendara motor, penyeberang jalan, anak-anak juga semuanya. Masalah juga apalagi juga, siang-siang juga. Itu berani juga, dipodok, serius. Anakku pernah kena, aku juga pernah. Bukan hanya jelek tapi juga kadang kejahatan ada juga. Nah, siang-siang juga. Jam 12-an, pokoknya nggak tahu ya kenapa orang pada takut ya. Padahal kalau orang berarti mama cuek aja. Ya, mungkin ya satunya kan ada apa senjata tajam ya. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus dan juga rumah sakit Bali Internasional di Palembang. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus dan rumah sakit Bali Internasional di Sanur Bali. Sebelum meresmikan kawasan ekonomi khusus dan rumah sakit Bali Internasional, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pusat pelayanan kecantikan dan kebugaran Prof. Burasun Denpasar. Prabowo mengatakan pusat pelayanan Prof. Burasun memiliki fasilitas dan teknologi yang mutakhir sehingga warga Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri. Merupakan prestasi yang terbaik. Kita tidak memiliki pelayanan yang tidak kalah dengan pelayanan terbaik di luar negeri. Sehingga tidak hanya untuk harga pelayanan kita yang perlu pelayanan yang terbaik merasa untuk hidup di dalam negeri ini akan sangat membantu mendorong kekuatan ekonomi kita. Untuk mengawal agenda Prabowo di Bali, ratusan personel TNI Polri juga ditempatkan di sepanjang rute yang dilewati
pemirsa, isu keaslian ijazah presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo semakin meluas. Yang mulai dari masalah kejanggalan dari format ijazah dan skripsi hingga gelar insinyur dan doktorandus Jokowi yang juga dipertanyakan. Kecurigaan tim penggugat Joko Widodo membesar setelah beredar salah satu foto Jokowi bergelar